Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas soal TKM tahun lalu ya. Ini saya perkelompokkan per KD 31, yaitu menjelaskan dan melakukan hitung pecahan bilangan pecahan dan bilangan bulat. Jadi nanti di sini isinya adalah operasi hitung, bilangan pecahan dan bilangan bulat. Nah, kita mulai dari nomor 1, soalnya sama seperti yang saya share kemarin. Nah, terlihat? Nah, diketahui bilangan seperti ini. Bilangan K itu 3, 4 P QRS, L itu 5, 6, 7 RS, M itu 8 QRS, N itu 9 P QRST. Nah, jika huruf tersebut diurutkan, kemudian urutan dari yang terkecil adalah titik-titik. Nah, hurufnya ini kan melambangkan angka, satu angka. Nah, terus kita diminta untuk mengurutkan dari yang terkecil. Caranya bagaimana? Pertama, kita cari digitnya yang paling sedikit. Digitnya yang paling sedikit itu yang apa? Yang kita hitung. Ini kan angka, isinya huruf ini kan sebenarnya angka, tapi kan kita tidak tahu. Maka kita hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 digit ya. Bilangan K itu ada 6 digit. Terus bilangan L 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 digit. Bilangan M 1, 2, 3, 4 ini ada 4. Bilangan N ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, perhatikan. Kalau ini hurufnya ini adalah suatu bilangan, maka dia akan membentuk bilangan apa kalau ada 6 digit? Bilangan ratusan ribuan. Jadi 1, 2, 3, titik. 1, 2, 3. Nah, kemudian yang 5 ini berarti bilangan apa? 1, 2, 3, titik, puluhan ribu. Kemudian yang 4 digit ini 1, 2, 3, titik. Ini bilangan apa? Ini adalah bilangan ribuan. Kemudian yang N ini adalah bilangan ratusan ribuan. Ya kan? Yang digitnya 6 itu kan ratusan ribuan. Oke, sekarang berarti kita tahu yang paling kecil itu adalah yang pertama huruf bilangan M. Yang kedua bilangan L. Sekarang perhatikan K dengan N itu lebih kecil yang mana? Nah, kalau angka di depannya 3 dengan angka di depannya 9, kecil yang mana kira-kira? Kecil yang K. Kemudian bilangan terbesarnya adalah N. Jadi jawabannya adalah MLKN yang C. Nah, lanjut ya. Sekarang yang nomor 2. Nah, perhatikan. Pada gambar berikut, 3 persegi telah diarsir. Berapa persegi lagi untuk diarsir menyatakan bahwa 2/3 persegi telah terarsir. Nah, perhatikan. Kalau misalkan kita tulis di sini, pecahannya, berarti kan kalau ini totalnya berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak ya. 6 kotak tapi kalikan 2 karena ini saya hitung 1. Berarti ada berapa kotak? Ada 12 kotak. Nah, sekarang perhatikan. Yang terarsir baru 1, 2, 3. Berarti kalau kita buat pecahan menjadi berapa? 3/12. Kalau kita sederhanakan menjadi berapa? 1/4. Jelas itu tidak sama dengan 2/3. Terus caranya bagaimana? Caranya kita samakan dulu 2/3 ini menjadi per 12. 2/3 sama dengan titik-titik per 12. Dari 3 menjadi 12 dikalikan 4. Maka yang atas juga dikalikan 4. Nah, 2 kali 4 hasilnya 8. Nah, kemudian berarti ada 8 kotak yang harus diarsir. Di sini baru ada berapa? 1, 2, 3. Maka kekurangannya adalah 5.
Nah, jawabannya yang B. Kenapa kok 8/12? Karena kalau 8/12 disederhanakan menjadi 2/3. Selanjutnya, nah ini lumayan mudah ya, harusnya. Nomor 3. Oke. Diketahui ketidaksamaan sebagai berikut. Pernyataan yang benar. Perhatikan. Nah, ini enaknya kita buat apa? Ini enaknya kita buat pecahan boleh, desimal juga boleh. Oke, kalau pecahan kita urutkannya pakai kali silang ya. Misalkan yang pertama. Yang pertama. Itu kan 0,5. Kalau dibuat pecahan menjadi 5/10. Lebih besar dari 3/4. Kita kalikan silang. Berarti yang ini menjadi 20, yang ini menjadi 30. Apakah 20 lebih besar dari 30? Tidak, berarti ini salah. Sekarang yang kedua. Yang ada satunya salah ya, berarti ini salah, salah, salah. Oh, udah ketemu ternyata D. Kita buktikan ya. Apakah yang D itu benar? Oke. Yang kedua, 4/7 kurang dari 2/3. Nah, kita kalikan silang. Ini dapat 12, yang ini ke atas jadinya 14. 12 kurang dari 14, betul. Oke, yang ketiga, 30%, berarti kan 30/100. Nah, itu kurang dari 4/5. Jika kita jadikan pecahan biasa adalah 14/5. Nah, kita hitung kalikan silang. 150 kurang dari 1400. Betul ya? Kemudian yang keempat, 1,75 jika dijadikan pecahan adalah 175/100. Dia akan lebih dari, nah kalau ada tanda seperti ini artinya per 1000, jadi 125/1000. Oke, perhatikan 175 dikalikan silang dengan 1000 berarti 175.000. Itu akan lebih besar dari 125 kali 100, berarti berapa ini? 12.500. Benar apa salah? Betul. Jadi jawaban yang betul adalah D. Nomor 4. Nah, perhatikan di sini. Ani belanja ke pasar membeli 2 kilo telur dengan harga setiap kilogram itu, setiap telurnya itu 21.500. 2 liter minyak dengan harga per liternya itu 13.500 dan 2 kilo terigu dengan harga per kilonya itu 6.000. Sifat distributif itu yang kayak gimana? Nah, perhatikan ya. Sekarang kita coba dulu aja harga totalnya ya. Harga total sama dengan 2 kali 21.500 ditambah 2 kali 13.500 ditambah 2 kali 6.000. Nah, semuanya ada 2 ya, per tiap sukunya ada 2 kali 21.500, 2 kali 13.500 dan 2 kali 6.000 ini, bukan 600, 6.000. Nah, maka 2 ini boleh kita keluarkan. Nah, 2, terus tinggal 21.500 ditambah 13.500 ditambah 6.000. Lah kok bisa kayak gini? Nah, ketika duanya kita kalikan kan hasilnya sama. 2 kali 21.500, 2 kali 13.500, 2 kali 6.000. Nah, seperti ini. Maka jawaban yang benar adalah yang B.
Oke, kita lanjut. Oke, kita masuk ke skor-skor. Nah, kalau menang di soal diberi keterangan kalau menang diberi skor 3, kalah skor negatif 1, seri skor 0. Nah, perolehan 8 kali pertandingan. 8 kali itu maksudnya P mainnya 8 kali. Dengan 2 menang, 3 kalah, dan 3 seri seperti itu, dan seterusnya. Maka yang memperoleh skor tertinggi. Nah, kita cari saja satu-satu. P, Q, dan R. Manakah yang skornya tertinggi dan benar? Oke ya, yang P sekarang. P. 2 kali menang berarti 2 kali 3. Ditambah 3 kalah berarti 3 kali negatif 1. Ditambah seri. 3 kali, kalau seri dikalikan dengan 0. Nah, hasilnya berapa ini? 6 ditambah negatif 3 ditambah 0. Hasilnya adalah 6 ditambah negatif 3, hasilnya 3. P dengan skor 3, betul. Tapi apakah dia tertinggi? Kita cek dulu. Sekarang yang Q. Q menangnya 3 kali, kalah 2 kali, seri 3 kali. Berarti 3 kali 3 ditambah 2 kali negatif 1 ditambah 3 kali 0. Nah, kita hitung berarti ini hasilnya 9 ditambah negatif 2 ditambah 0. Hasilnya adalah 7. Untuk yang R, nah, R dia menangnya 3 kali, kalah 3 kali, seri 2 kali. Berarti 3 kali 3 ditambah 3 kali negatif 1 ditambah 2 kali 0. Maka hasilnya adalah 9 ditambah negatif 3. Hasilnya adalah 6. Oke, berarti skor tertinggi diperoleh oleh tim Kia dengan skornya totalnya adalah 7. Nah, jawabannya yang B. Oke, sebenarnya ini sama kayak skor-skor nilai itu ya. Cuman agak konteksnya berbeda. Nah, selanjutnya. Oke, selanjutnya itu adalah operasi campuran ya, ada desimal, ada pecahan, ada persen, dan ada persentil. Nah, ini per 1000. Oke, caranya bagaimana? Perhatikan, yang di dalam kurung ini lebih enak kita jadikan dia sebagai desimal. Jadinya bagaimana? 2/4 sama dengan 8 tambah 1, 9/4. Nah, kalau kita jadikan desimal, hasilnya adalah 2,25. Pakai pembagian bersusun gitu ya. Nah, kemudian kita jumlahkan dulu. 4,75 ditambah 2,25. Nah, dikalikan. Kalau ini dan ini karena dia persen dan persentil, maka kita ubah menjadi pecahan saja. Nanti lebih enak. 30 per 100 kurangi 50 per 100 per 1000, maaf, per 1000. Nah, ini kita tambahkan. Tambahkannya gimana? 4,75 ditambah 2,25. Terus ditambah 10, 10, 7. Jadi hasilnya adalah 7. Nah, jangan lupa dikalikan dulu, jangan ini dikurangkan karena perkalian lebih menang daripada pengurangan. Berarti 7 kali 30 per 100 kurangi 50 per 1000. Oke, kita kalikan dulu. Berarti kita peroleh 210 per 100 dikurangi. Nah, ini karena atas dan bawah ada nolnya berarti boleh dicoret. Berarti 210 dikurangi 5 per 100. Hasilnya adalah 210 kurangi 5 adalah 205 per
100. Hasilnya adalah 2,05. Jadi jawabannya yang A. Selanjutnya, nah ini lumayan mudah sebenarnya. Oke, perhatikan baik-baik. Buku Joko dan Tini berjumlah 18. Jadi Joko dan Tini mempunyai buku yang jumlahnya 18 dicampur. Jika 2/3-nya itu milik Tini, jadi sebanyak 2/3 dari 18 itu adalah buku milik Tini. Maka banyak buku yang dimiliki Tini titik-titik lebih banyak daripada bukunya Joko. Hati-hati. Jadi yang ditanyakan bukan buku Tini, tapi buku Tini itu lebih banyak berapa buku daripada buku Joko. Kita cari dulu. 2/3 buku itu milik Tini, berarti 2/3 dari siapa? Dari 18 itu adalah buku miliknya Tini. Kita coret ya. 6. Berarti buku milik Tini ada 12. Ini milik Tini. Nah, sekarang kita cari milik Joko. Karena jumlahnya itu 18, berarti buku Joko sama dengan 18 dikurangi 12. Hasilnya adalah 6. Nah, 12 tambah 6 adalah 18. Betul ya? Sekarang bukunya Tini itu lebih banyak berapa buku dari punyanya Joko? Punya Tini 12, punya Joko 6. Berarti buku Tini sama dengan 12 kurangi 6 lebih banyak. Berapa hasilnya? 12 kurangi 6 sama dengan 6. Jawabannya yang A. Selanjutnya. Nah, ini yang agak susah. Paling susah di bab ini ya. Ini karena kita mencarinya 2 kali, 3 kali. 2 langkah atau mungkin 3 langkah. Oke ya, perhatikan. Andi, Iwan, dan Indra menerima sejumlah uang dari pamannya. Ia mendapatkan 5/12 bagian, sedangkan Iwan 7/16 bagian. Nah, sisanya itu 84.000 diterima Indra. Jumlah uang Andi adalah yang ditanyakan adalah uangnya Andi. Oke, perhatikan. Kita kan tidak tahu tadinya uangnya berapa. Maka kalau di pecahan dulu di SD itu gimana? Kita melambangkan dengan 1. Jadi uangnya pamannya itu 1 dikurangi 5/12 dikurangi 7/16. Nanti ketemu sisanya. Nah, kita samakan penyebutnya menjadi per berapa? 12 dan 16. Menjadi 48. Nah, ini kan 1/1 menjadi 48 kalikan 48. Kemudian 12 menjadi 48 kalikan dengan 4, yang atas juga kalikan dengan 4. Berarti dikurangi 20. 16 menjadi 48 kalikan 3, yang atas juga kalikan 3. Berarti dikurangi 21. Hasilnya 48 kurangi 20 kurangi 21 adalah 7/48. Nah, 7/48 itu siapa? Itu adalah sisanya. Jadi, kita mencari jumlah total uang itu sama dengan 84.000 kalikan dibalik 48/7. Kita coret, hasilnya 12 ya, 84 dengan 7. Kemudian 12 dikali 48 hasilnya adalah 576.000. Nah, jadi uang totalnya itu adalah 576.000. Belum ketemu ya. Sekarang yang ditanyakan adalah uangnya Andi. Nah, uangnya Andi sama dengan Andi tadi mendapat berapa bagian? 5/12. 5/12 dikalikan 576.000. Oke, dicoret. Hasilnya adalah 48. 576 dibagi 12 hasilnya 48. Kemudian dikalikan dengan 5 hasilnya adalah 240.000. Nah, jadi jawabannya adalah yang B.
Ini untuk KD yang 31. Nah, sampai di sini dulu. Ada beberapa nomor yang tidak dikerjakan memang karena tidak masuk di dalam situ. Jadi untuk kelas 7 materi ini, bab ini itu tidak sampai yang perpangkatan. Karena memang karena dihilangkan karena pandemi ya. Kalau tidak pandemi nanti tetap diajarkan itu perpangkatannya. Tapi karena pandemi jadi dihilangkan dulu sementara. Oke, ini untuk yang KD 31.